A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Hadirnya kita di sini merupakan iradah yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan pahala yang melipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir Al-Qur'anil Azim karangan Imam Ibnu Katsir. Kali ini kita sampai pada ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga ini berkaitan dengan ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ini kalimat berita tapi berbentuk perintah. Jangan kalian ragu terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an ini la raiba fihi, jangan kalian ragu terhadapnya. Hudan lil muttaqin, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, ini dijelaskan oleh ayat yang ketiga. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ia menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Qala Abu Ja'far Ar-Razi, kata Imam Abu Ja'far Ar-Razi, al-iman at-tasdiq. Iman itu artinya percaya. Ini secara bahasa. Jadi iman itu artinya percaya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, yu'minuna billah
wa yu'minu lil mu'minin. Orang beriman itu percaya kepada Allah dan percaya kepada kaum yang beriman. Jadi orang beriman itu percaya kepada Allah dan percaya dengan orang-orang yang beriman. Jadi secara bahasa iman itu artinya adalah percaya. Dalam surat Yusuf dikatakan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya, kamu betul-betul enggak akan percaya dengan kami, ya, walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Ini kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada bapaknya. Tapi itu secara bahasa. Ada juga yang mengatakan mukmin itu, iman itu artinya adalah amal. Jadi kalau enggak ada amal, enggak iman. Ini disampaikan oleh Imam Az-Zuhri dari Imam Ma'mar. Katanya al-iman huwal amal. Diriwayatkan dari Imam Anas, Ar-Rabi' bin Anas, beliau mengatakan bahwa al-iman wa yakhsha. Iman itu artinya takut. Orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang beriman. Jadi secara bahasa iman itu artinya 3. Yang pertama tasdik, membenarkan. Yang kedua artinya amal. Yang ketiga artinya yakhsha, takut. Tetapi secara istilah yang disebut dengan iman itu adalah ucapan, yakin, dan perbuatan. Makanya dikatakan al-iman itu tasdikul qaul, membenarkan dengan lidah, tasdikul qaul bil amal, membenarkan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan diiringi dengan perbuatan. Itu iman. Jadi tak ada istilahnya kita mengaku beriman tapi tak diiringi dengan perbuatan. Jadi iman yang betul itu membawa pemiliknya untuk mengamalkan. Itu baru betul imannya. Jadi nggak ada orang beriman itu yang mencuri, nggak ada orang beriman itu yang mencaci maki, nggak ada orang yang beriman itu yang memfitnah, mengambil hak orang lain, zalim terhadap orang lain, itu nggak ada. Itu yang disebut dengan iman. Makanya di dalam Al-Quran kata iman itu sering atau hampir selalu kan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jadi unsur dari iman itu 3 ini: keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan ini disepakati oleh hampir seluruh ulama, karena banyak sekali hadisnya yang mengatakan tentang ini. Itu yang pertama. Jadi yang disebut dengan iman itu secara istilah 3 itu: ucapan, keyakinan, perbuatan. Menyatu dalam satu, itu disebut dengan iman. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa
iman itu adalah takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Orang-orang yang takut akan azab Allah, itulah orang yang beriman. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin salim. Orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Jadi yang kedua al-khasyah, takut kepada Allah. Lalu apa arti yu'minuna bil ghaibi? Beriman dengan yang gaib. Kalau iman udah jelas. Secara bahasa tadi 3, secara istilah ada 2. Sekarang apa itu beriman dengan yang gaib? Beriman dengan yang gaib itu artinya beriman kepada yang tidak kelihatan. Yang poin pertama, beriman ketika Rasulullah ada ataupun ketika Rasulullah tak ada. Dan ini yang disebut dengan orang-orang munafik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu sama orang beriman, mereka mengatakan beriman. Ya. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka ketemu dengan kelompok mereka, setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kamu. Orang beriman itu baik Rasulullah ada, baik bersama orang beriman, baik ketika rame-rame ataupun sendiri, ataupun dengan kelompoknya, mereka tetap beriman. Nah, ini yang beriman dengan ketika gaib, maksudnya ketika orang nggak ada. Ini makna pertama. Jadi yu'minuna bil ghaibi itu baik ketika sendiri, baik ketika rame-rame, baik ketika dengan kelompok kita tak berubah, tetap beriman. Makanya lawan dari orang beriman itu adalah orang munafik. Itu makna pertama. Yang kedua, jadi poinnya dari makna yang pertama ini, baik ketika sendiri dia tetap beriman. Ya, karena banyak hari ini orang yang dia beriman itu kalau ada orang lain. Ketika dia sendiri sepi di kamar-kamarnya, dia lupa dia berbuat dosa. Jadi dia ya bagusnya ya ketika orang ramai, ketika dalam kesendiriannya dia tidak beriman. Yang kedua, makna beriman dengan yang gaib itu adalah beriman dengan sesuatu yang tak kelihatan. Beriman dengan yang tak kelihatan. Apa yang tak kelihatan? Itulah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya Allah, dengan rasul-rasulnya Allah, dengan hari kemudian, dengan surga, dengan neraka, ya, dengan bertemu dengan Allah, kematian, hari berbangkit, itu gaib. Ini makna yang kedua. Jadi yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang gaib itu adalah beriman dengan yang tak kelihatan. Dan ini dalilnya banyak. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan beriman dengan yang gaib?
beriman dengan Al-Quran. Jadi yang ketiga maknanya adalah yu'minuna bil ghaibi, itu adalah beriman dengan Al-Quran. Yang keempat yang disebut dengan beriman dengan yang gaib itu adalah mereka yang beriman di zaman ketika Nabi tidak ada. Itu yang disebut dengan beriman dengan yang gaib. Yang kelima, beriman dengan yang gaib itu adalah beriman dengan takdir Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana takdir kita 1 jam, 2 jam, 3 jam ke depan, itu Allah yang tentukan. Kita tak pernah tahu. Entah nanti kita hadir acara acara KPU apa tidak, Allah yang tentukan. Beriman dengan itu yang disebut dengan beriman dengan yang gaib. Tapi poinnya semuanya hampir sama. Beriman ketika dalam kesendirian, beriman dengan Allah, dengan Nabi, dengan Rasul, dengan Al-Quran, dengan hari akhir, beriman dengan takdir, berarti itu semua disebut dengan iman dengan yang gaib. Dan semakna dengan iman yang terakhir, di mana yang disebut dengan orang yang beriman itu adalah orang yang beriman sesudah Nabi tidak ada. Ini dijelaskan oleh banyak hadis. Dijelaskan oleh banyak hadis. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, an Khalid bin Duraij an Ibnul Muhairiz qala qultu li Abi Jum'ah. Diceritakan dari Imam Ibnu Hurairis, beliau mengatakan bahwa suatu ketika aku berkata kepada Abi Jum'ah, haddatsana hadisan sami'tahu min Rasulillah. Apa kata beliau? Ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kata beliau. Uhadditsuka hadisan jayyidan. Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang baik. Apa kata Abi Jum'ah ini? Taghaydaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami makan siang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Ubaidah bin Jarrah, dan waktu itu bersama kami ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, hal ahad khairum minna. Ya Rasulullah, kata Abu Ubaidah, adakah yang lebih baik dari kami? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Kami Islam bersamamu, kami berjuang bersamamu, kami berjihad bersamamu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Ada orang yang lebih baik dari kalian. Siapa? Qaum min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Akan datang nanti satu kaum setelah kalian, dia beriman kepadaku padahal tidak melihatku. Jadi dari hadis ini dipahami bahwa iman orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi yang tidak melihat Nabi itu lebih baik dibandingkan orang yang bersama Nabi secara letterlek makna. Dan hadis ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis.
dalam versi yang lain. Ya. Diriwayatkan dari Saleh bin Jubair qala qadima alaina Abu Jumu'ah al-Ansari. Suatu ketika kami kedatangan Abu Jumu'ah al-Ansari, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sahabat Rasulullah di Baitul Maqdis. Ya, kami ketemu beliau di Baitul Maqdis. Liyusalli fihi wa ma'ana yawma idzin Raja'un bin Haywan falamman sarafa. Ya, waktu itu hadir juga bersama kami Raja' bin Haywan. Falamman sarafa, ketika Abu Jumu'ah al-Ansari ini selesai sholat, kami antar beliau keluar masjid. Kharajna nusayyi'uh. Ya, kami antarkan beliau keluar. Falamma arada al-insiraf, ketika beliau sudah sampai di luar masjid, maka beliau berkata, innalakum jaizah wahqat, kalian harus dapat balasan. Uhadditsukum bihadisin sami'tuhu min Rasulillah, aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, sampaikanlah kepada kami. Hatta rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, itu kata kami. Qala, apa kata beliau? Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Mu'az bin Jabal. Suatu ketika, kata Abu Jumu'ah al-Ansari ini, suatu ketika kami bersama Rasulullah. Waktu itu bersama kami ada Mu'az bin Jabal, asirah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Fakulna, maka Sayyidina Mu'az bin Jabal ini berkata, ya Rasulullah, hal min qaumin a'zamu ajran minna. Ya Rasulullah, adakah kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami? Aman nabik wa taba'anak, kami beriman kepadamu dan kami mengikutimu. Qala, maka Rasulullah berkata, ma yamna'ukum min zalik wa Rasulullah baina al-harikum. Bagaimana kalian tidak akan beriman padahal dan Rasulullah ada di depan kalian? Ya'tikum bi wahyi minas sama, ya, kalian diberikan wahyu dari langit. Bal qaumun min ba'dikum ya'tihim kitabun baina lawhain, padahal nanti akan datang satu kaum setelah kalian, dia hanya diberikan kepada dia kitabullah, Al-Quran. Yu'minuna bih wa ya'maluna bima fihi, dia beriman dengannya dan beramal dengannya. Ulaika a'zamu minkum ajra marratain, mereka lah kaum yang lebih besar pahalanya, mereka diberikan pahala 2 kali. Hadis yang kayak gini nih banyak. Jadi secara bahasa, ya, dari maknanya bahwa orang yang beriman dengan Rasulullah ketika Rasulullah sudah tak ada, orang yang beriman dengan Al-Quran ketika Al-Quran ini hanya berbentuk kitabullah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahalanya secara relax itu lebih banyak. Walaupun tak bisa kita sampaikan bahwa umat itu lebih baik daripada umat sebelumnya, karena memang setiap umat tentu ada versinya sendiri-sendiri. Itu artinya allazina yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan ya gaib. Wa yuqimunas shalah. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama dia yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang gaib. Beriman ketika sendiri, beriman ketika dalam keramaian. Beriman dengan Allah, dengan Nabi, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan takdir, dengan Al-Quran. Beriman dengan lisan, yakin dan hati, lalu diamalkan dalam kehidupan. Begitu imannya.
Yang kedua tanda orang yang bertakwa itu yuqimunas shalah, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Makanya kata Imam Ibnu Abbas, yuqimunas shalah bi furudiha, mendirikan salat dengan segala rukun-rukunnya, fardu-fardunya. Maka karena itu ketika sholat, sempurnakan rukunya, sempurnakan sujudnya, sempurnakan bacaannya, sempurnakan khusyuknya sebisa mungkin. Itu yang mendirikan sholat. Jadi sholat jangan hanya sekedar sholat saja. Mendirikan sholat itu artinya memelihara waktu-waktunya, memelihara wudhu, rukuk, sujudnya. Ini harus menjadi perhatian kita. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ia menafkahkan, ya, memberikan rezeki, ya, anugerah, ya, apa yang sudah Allah berikan kepada dia, dia nafkahkan, dia berikan sebagiannya kepada orang lain. Nah, dalam memberi nafkah, memberikan rezeki, tentu ada ketentuannya. Ketentuan yang paling utama itu adalah kepada yang wajib dulu kita nafkahi. Siapa? Istri dan anak. Selesai itu kepada keluarga. Selesai itu kepada karib kerabat. Itu yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ayat ini turun sebelum kewajiban zakat. Jadi ayat ini itu turun sebelum kewajiban zakat. Makanya disuruh memberikan nafkah, infak kepada orang lain, ya, sebagian dari rezeki kita. Nanti kalau surat ayat zakat itu ada 7, ya kan, di dalam surat At-Taubah itu ada 7 ayat yang berkaitan dengan zakat. Tapi ayat zakat yang dalam surat At-Taubah itu nanti menasih ayat ini. Jadi ada kewajiban nanti tentang ayat zakat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat zakat itu menasyih ayat ini. Tapi secara bahasa tak perlu dinasyih, karena memang kita harus memberikan sebagian dari apa yang Allah beri kepada kita, kita berikan kepada orang lain. Ya, karena harta ini kan sebetulnya bukan milik kita, hanya pinjaman. Ya, hanya di tangan kita, iya, milik kita tidak. Jadi bukan kita yang memiliki, kan Allah yang atur. Rezeki, uang, apapun itu Allah yang atur semuanya. Maka karena kalau bukan milik kita, maka berikan kepada Allah. Makanya nanti dalam hadis Umar itu bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamas shalah wa ita'iz zakah. Ya, dirikan salat dan tunaikan zakat. Dan
biasanya setelah yuqimus shalah selalu dibarengi dengan kita zakah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah berhubungan dengan Allah harus berhubungan dengan manusia. Yuqimus shalah itu berkaitan dengan ibadah. Yu'tiz zakah, memberikan zakat itu berkaitan dengan muamalah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Dan sholat itu menjaga kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan munkar. Dan berinfak bersedekah itu menjaga harta. Maka sempurnalah orang yang sholatnya bagus, kemudian dia menginfakkan hartanya, maka insya Allah dirinya terjaga, hartanya pun terjaga. Makanya dia sepaket. Yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Ini ayat yang ketiga. Jadi manhum al-muttaqin, siapa mereka orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman dengan yang gaib, dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan hari kiamat, dengan hari berbangkit, dengan takdir, beriman ketika sendiri ataupun ramai-ramai. Dan iman itu ucapan, hati, dan amal bersama-sama. Yang kedua, mendirikan salat, dia sempurnakan bacaannya, rukuknya, kemudian khusyuknya dia sempurnakan, dia jaga waktu-waktunya. Yang ketiga, dia nafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada orang-orang yang membutuhkan. 3. Kita lanjut ayat berikutnya. Atau mau tanya jawab dulu? Kita lanjut ayat keempat, biar kita baca 2 ayat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Mereka beriman dengan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Jadi orang yang bertakwa itu dia beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan Al-Quran maksudnya sudah tadi kita jelaskan. Beriman itu ucapan, hati, dan amal sama. Jadi dia pun mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tak hanya untuk kita baca saja, tapi juga untuk kita amalkan. Poinnya amal, bukan baca. Baca Al-Quran dapat pahala,
mengamalkan Al-Quran itu yang paling utama. Jadi dia beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu beriman dengan Al-Quran, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kita. Nah, berkaitan dengan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kita itu, ya ini kita hanya beriman saja, meyakini saja, tak wajib mempelajari, tak perlu mengamalkan. Jadi jangan ada istilahnya kita harus beriman dengan kitab-kitab terdahulu, terus kita cari Taurat, kita cari Injil yang asli, terus kita pelajari. Enggak begitu. Cukup mengimani saja bahwa nabi-nabi terdahulu itu Allah berikan kepada mereka kitab, Allah berikan kepada mereka suhuf-suhuf. Udah, top sampai di situ saja. Tak perlu dipelajari, tak perlu diamalkan. Kenapa ini menjadi poin tersendiri dalam ayat ini? Ya, karena para ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka tak beriman dengan Al-Quran. Makanya dia dibuatkan ayat khusus. Makanya sebagian ulama mengatakan wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, karena mereka hanya beriman kepada kitab mereka, tetapi tidak beriman dengan Al-Quran. Orang yang bertakwa itu dia beriman dengan Al-Quran dan beriman juga dengan kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan hari akhirat yakin. Kenapa disebut akhirat? Karena itu adalah kehidupan yang terakhir. Karena dia berada di akhir, makanya disebut dengan akhirat. Jadi kalau di akhirat, itu udah nggak ada lagi tuh, udah itu akhir tuh. Maka kita harus memperhatikan bagaimana nanti di akhir itu. Karena di akhir itu yang paling menentukan semuanya. Baik buruk kita tergantung akhirnya nanti. Makanya disebut dengan akhirat. Wabil akhirati, dan mereka dengan hari akhirat yuqinun, yakin. Jadi hari akhirat itu pasti. Dan karena itu kita menjadi yakhshawna rabbahum, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi poinnya ayat 3 dan 4 ini, ya, orang yang bertakwa itu adalah yang pertama yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang gaib, yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ia menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Yu'minuna bil ma unzila ilaika, beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat ia betul-betul yakin. Itu orang yang bertakwa. Yang dijelaskan di dalam permulaan surat
Al-Baqarah ini. Jadi di awal surat Al-Baqarah ini Allah itu menjelaskan tentang 3 manusia. Yang pertama orang yang bertakwa, yang beriman, ini dia. Selesai menjelaskan orang yang beriman, nanti Allah akan menjelaskan orang-orang yang munafik. Lalu kemudian Allah akan menjelaskan orang-orang kafir. Jadi di awal surat Al-Baqarah ini Allah ingin tunjukkan kepada kita, ya, manusia itu ada 3 golongan: beriman, munafik, kafir. Kita mau yang masuk kemana? Awal surat Al-Baqarah penjelasannya tentang itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tadi yang ayat keempat, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, itu ada 2 entiti atau satu saja, yaitu orang Muslim? Tadi Ustaz penjelasannya sepertinya mengatakan ada yang turun kepada Nabi Muhammad adalah orang Islam, dan yang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya adalah para pengikut Nabi sebelumnya. Begitu nggak, Tan? Gimana Pak? Jadi yang dimaksud ayat 4 ini, jadi ada dua entiti, maksudnya orang Islam dan orang-orang yang sebelum Islam. Begitu nggak? Jadi yang kedua, ayat yang kedua ini kenapa ditekankan allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik? Jadi seolah-olah ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oh, seolah-olah ya? Ya, kenapa? Karena mereka tak mau beriman dengan Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan bahwa ayat yang ketiga itu untuk orang beriman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu untuk orang beriman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu untuk Yahudi dan Nasrani. Tapi itu hanya seolah-olah aja. Padahal poinnya sebetulnya semuanya menyatu. Tak terpisahkan. Ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak mengakui, tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka hanya beriman dengan kitab mereka sendiri. Padahal kitab mereka pun sebetulnya ya tidak betul-betul, nggak ada yang murni juga. Sudah mereka rubah-rubah. Dan itu nanti dijelaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Nanti ketika kita sudah sampai di Al-Baqarah itu sudah banyak. Bagaimana kurang ajarnya, bagaimana luar biasanya Yahudi dan Nasrani. Sekarang aja kita sudah menyaksikan. Tak ada manusia yang lebih tak manusiawi daripada Yahudi itu. Coba bayangkan dia bakar manusia hidup-hidup, ya. Membom tak peduli laki-laki, perempuan dan anak-anak. Tak ada aturan dalam kehidupan. Merasa paling tinggi, merasa paling hebat. Akan ada masanya. Ketika nanti mereka akan mendapatkan balasannya. Pasti itu. Karena setiap kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Dan Allah itu maha adil. Ketika kita mengusir orang dari rumahnya, maka kita suatu saat pasti diusir orang dari rumah kita. Ketika kita menginjak orang lain, maka kita suatu saat pasti diinjak oleh orang lain. Allah itu maha adil. Makanya
Yahudi ya begitu. Mereka mengatakan kami hanya beriman dengan kitab kami, dengan Taurat, dengan Zabur. Tetapi padahal di dalam kitab mereka itu pun sudah dijelaskan tentang Nabi terakhir, enggak beriman juga. Berarti iman mereka hanya iman kepada nafsunya saja. Nah, nanti akan banyak penjelasan tentang Yahudi dan Nasrani. Bahkan maaf sampai gedek kita dengar. Sampai sampai kok orang gini amat ya gitu. Nah, itu Yahudi dan. Jadi ayat yang keempat ini seolah-olah dikhususkan kepada mereka. Tetapi karena mereka makanya dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Tapi poinnya sebetulnya tidak hanya diturunkan kepada mereka saja. Begitu kira-kira. Oke, ada lagi? Kalau tak ada, kita baca ayat yang terakhir, ya, penjelasan dari orang-orang yang beriman itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa ulaika ini? Itulah mereka alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itulah ulaika itu. Mereka ini itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, mendapatkan huda, ya, cahaya, ya, mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nih, orang yang punya 5 itu dia beruntung di dunia dan akhirat. Maka tak ada istilahnya orang yang beriman dengan gaib, mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, menginfakkan sebagian rezeki, beriman dengan Al-Quran, dan yakin dengan hari akhirat, pasti beruntung dunia akhirat. Nggak ada istilahnya mereka jadi orang yang melarat di dunia ini itu menyesali kehidupan, nggak ada. Karena mereka orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang mendapatkan petunjuk itu, hudan itu artinya nur, ada cahaya di hati, istiqomah. Jadi orang yang beruntung itu ya, yang mendapatkan petunjuk itu ya dia istiqomah. Allah berikan kepadanya cahaya, Allah jaga dia dari kejahatan, Allah jaga dia dari keburukan. Itu orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika dia hampir berbuat dosa, Allah hindarkan dia darinya. Nah, itu orang-orang yang beruntung itu. Karena apapun yang terjadi kepada kita ini semua kan Allah yang atur.
Kita hadir di masjid ini bukan karena kita, karena Allah gerakkan hati kita dan Allah takdirkan kita di sini. Jadi semua adalah karena Allah. Makanya orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik dari Allah itu Allah yang bimbing dia, Allah yang jaga mulutnya, Allah yang jaga tangannya, Allah yang jaga pikirannya. Jadi memang simple, ya, memang simple. Tapi penting. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk itu kepada kita. Allah berikan cahaya itu kepada kita, sehingga kita betul-betul terjaga. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian ciri-ciri penduduk surga dan penduduk neraka? Ya. Kata Nabi, ciri-ciri penduduk surga itu adalah sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu ciri-ciri orang yang masuk surga, kata Nabi itu. Lalu kemudian kata Nabi, ciri-ciri orang yang masuk neraka itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Jadi dalam hadis ini dikatakan orang beriman, orang yang masuk surga itu ayat 1 sampai 5. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah ciri-ciri orang yang masuk surga, kata Nabi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Ini adalah tanda-tanda orang masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Ini jadi poin buat kita. Dan kita baru sampai kepada ayat yang kelima. Jadi apa poin dari ayat 1 sampai 5 ini? Jangan kalian ragu terhadap Al-Quran ini, dan ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Yang beriman dengan yang gaib, dan ketika gaib, ketika sendiri, beriman dengan yang gaib, beriman dengan takdir Allah, yakin apa yang terjadi kepada kita ketentuan Allah. Itu harus itu yang beriman dengan takdir, meyakini apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Itu dia.
saya tinggal di Geraha Bunga ini umpama udah 10 tahun, 15 tahun, itu yang terbaik bagi Allah, dari Allah untuk kita. Saya sudah begini, itu yang terbaik untuk kita. Allah yang tentukan. Ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Beriman dengan Al-Qur'an, dengan hari akhirat yakin. Itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Inilah penduduk surga itu. Mudah-mudahan kita termasuk kepada kelompok ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah ini. Makanya salah satu ayat sapu jagat yang sering untuk dianjurkan dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Supaya terus mengingatkan kita. Ya. Dan poin terakhir pagi ini, iman itu ya, mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya. Jadi nggak ada istilahnya beriman, ya tapi tak diamalkan. Ya. Beriman tapi sholatnya lalai, itu nggak ada. Beriman tapi entar-entar, nggak ada itu. Beriman tapi nggak baik pada istri, nggak ada itu. Karena iman melahirkan perbuatan, itu yang betul-betul iman. Jadi iman yang tak melahirkan perbuatan, maka itu hanya kata-kata saja, tak betul-betul imannya. Baik, terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita hidayah, berikan petunjuk, berikan cahaya, dan semoga Allah jaga kita. Allah jaga kita, anak-anak kita, istri kita, keturunan kita. Allah kumpulkan kita bersama di surganya nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah-kesalahan saya sendiri mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.